Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan activity diagram kami. Di sini saya Karina ini mengambil activity user. Jadi di sini ada register. Jadi di awal dari user. Jadi usernya itu membuka halaman, terus dia masuk ke halamannya. Dia memasukkan email, terus dia akhirnya daftar dan nanti sistemnya itu akan memvalidasi, terus datanya itu akan tersimpan. Nah, akhirnya setelah semua registrasinya sudah selesai, itu nanti dia akan dilanjutkan ke login. Nah, untuk login itu untuk semua user semua pengguna itu nanti ketika membuka aplikasi itu akan langsung ke halaman login. Nah, ketika masuk halaman login itu pasti sistem akan menunjukkan halamannya, terus dia akan masukkan email dan password. Nah, sistemnya akan memvalidasi inputan tadi, diproses dan database itu mencari datanya. Akhirnya dia setelah semuanya selesai, dia kalau error itu dia nggak bakal bisa masuk. Terus kalau selesai dia akan ke dashboard. Nah, terus di sini ada mengelola profil. Jadi user itu bisa mengelola profil. Jadi dia bisa membah data. Jadi dia bisa ubah data, bisa melihat datanya saja. Terus dia bisa membuka halaman profil. Jadi dia kalau tampil dia mau berubah apa enggak, kalau dia mau merubah bisa mengubah datanya, terus disimpan, nanti diproses, nanti akan tersimpan di database sebagai data yang baru. Nah, terus dia kalau enggak dia cuman melihat tampilan layarnya saja. Nah, untuk melihat informasi buku, jadi di sini tuh aplikasinya itu nanti bakal ditampilin kalau misalkan ada tampilan kebutuhan buku. Misalkan di sini kan ada kategori SD, SMP, SMA. Nah, SMP di kelas berapa sekian dia butuh buku ini. Dia bakal ditunjukin. Nah, di sini kita itu bakal melihat halaman kebutuhannya, terus tuh nanti sistemnya akan menunjukkan data dari database. Nah, usernya bakal melihat. Nah, terus di sini ada donasi. Jadi di sini kita si user ini kan sudah melihat data informasi kebutuhan buku. Udah melihat buku apa saja sih yang yang dibutuhkan saat itu. Nah, akhirnya dia bakal masukin data buku yang mau dimasukin. Jadi dia sistemnya bakal memberikan formnya, terus si user ini bakal ngisi detail buku apa yang ingin diisi, ingin disumbangkan. Nah, terus dia bakal simpan datanya, bakal kesimpan. Nah, kalau misalkan dia kurang detail bukunya itu, dia akan error dan disuruh balik lagi ke isi detail buku. Nah, kalau sudah selesai dia bakal melihat riwayatnya. Terus kalau untuk melihat di sini si user ini bisa melihat laporan penyaluran. Jadi setelah dia menginput donasi buku, dia bisa melihat laporan penyaluran setelah dia memilih metode penyerahan buku. Jadi dia itu nanti bisa milih kalau dia sudah menginput data donasi, dia bakal mau mengirimnya langsung apa mau minta diantarin. Nah, dia nanti simpan, nanti yang mengaturnya itu si admin. Nah, terus dia melihat laporan penyaluran. Nah, setelah dia memilih metode penyerahan, dia bisa melihat laporan penyalurannya. Jadi dia bisa nah kan dia sudah sampai ke yayasannya. Yayasannya ini nanti dia nyumbangin kemana gitu. Terus dia bisa membatalkan donasi. Jadi dia bakal bisa membatalkan donasi. Terus dia juga bisa menjatuhkan penjemputan. Dia masih bisa memilih penyaluran. Jadi ketika dia minta diantarkan, dia minta dijemputkan itu. Gitu. Terus untuk donasinya, jadi dia bisa status donasi tadi itu bagaimana? Apakah sudah ada tanggapan, udah selesai diproses apa gimana gitu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dalam video ini, perkenalkan nama saya Emda Bagrasi dengan NPM 245704 2457051015 dari kelompok 11, yaitu ingin mempresentasikan alur kerja atau activity diagram dari sistem informasi yayasan, khususnya dalam modul pengelolaan donasi buku. Nah, di sini ada 7 alur utama yang akan saya bahas. Nah, di sini eh, yang pertama ada mengelola kebutuhan buku. Di sini pihak yayasan memulai dengan membuka menu kebutuhan buku. Sistem akan menampilkan data yang ada. Yayasan kemudian mengelola data tersebut, bisa menambah atau mengubah dan menekan tombol simpan. Sistem akan memvalidasi data. Jika valid, database akan menyimpan perubahan dan sistem menampilkan notifikasi. Perubahan tersimpan. Jika tidak valid akan muncul pesan error. Nah, yang kedua di sini melihat data donasi buku. Nah, di sini prosesnya cukup sederhana. Yayasan membuka menu donasi buku. Sistem kemudian mengirim permintaan ke database. Setelah database mengambil data donasi, sistem akan menampilkan sehingga pihak yayasan dapat melihat daftar donasi yang masuk. Lanjut, di sini yang ketiga, lihat laporan donasi buku. Nah, di sini yayasan masuk ke menu laporan, lalu sistem menampilkan halaman laporan. Yayasan memilih jenis laporan, apakah donasi atau penyaluran, dan menekan tampilkan laporan. Sistem akan meminta data ke database. Jika data tersedia, laporan akan ditampilkan. Namun jika kosong, sistem akan memberikan pesan bahwa bahwa data tidak tersedia. Nah, di sini yang keempat, mengelola profil yayasan. Di sini yayasan membuka menu profil dan sistem menampilkan data profil saat ini dari database. Jika ada perubahan yayasan, menginput data baru dan klik simpan, sistem memvalidasi input tersebut. Jika oke, database diperbarui dan muncul pesan sukses. Jika input salah, sistem akan meminta perbaikan melalui pesan error. Lanjut yang kelima, di sini mengelola penyaluran buku. Di sini pihak yayasan membuka menu penyaluran. Sistem akan mengambil dan menampilkan data penyaluran dari database. Yayasan mengelola data seperti menentukan tujuan penyaluran dan menyimpannya, seperti alur lainnya. Ada proses validasi sistem sebelum data benar-benar tersimpan secara permanen di database. Lalu yang keenam di sini konfirmasi penerimaan buku. Ini adalah proses internal. Saat buku telah sampai, yayasan memilih data penyaluran yang dimaksud, lalu mengkonfirmasi penerimaan. Sistem memvalidasi konfirmasi tersebut, lalu database mengupdate status buku menjadi diterima. Terakhir, sistem memberikan notifikasi bahwa proses berhasil. Lanjut di sini yang terakhir menerima notifikasi. Nah, di sini notifikasi dari sisi user, ketika ada proses perubahan status, misalnya dari proses sebelumnya, sistem mengirimkan notifikasi dan menyimpan lognya ke database. User menerima dan membaca notifikasi tersebut di perangkat mereka, lalu menandai status sebagai dibaca. Nah, itulah ketujuh alur utama dalam sistem pengelolaan donasi buku ini. Dengan diagram ini, kita bisa melihat koordinasi yang jelas antara yayasan, sistem, dan database. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait dari activity diagram admin, di mana yang pertama itu mengelola data yayasan. Proses dimulai dari admin membuka menu data yayasan, kemudian sistem menampilkan data yayasan yang tersedia. Selanjutnya, admin dapat memilih aksi seperti tambah, edit, dan hapus data yayasan. Lalu sistem bakal memproses perubahan tersebut dan database dapat menyimpan data yang telah terbaharui. Terakhir, sistem dapat menampilkan hasil perubahan data yayasan dan proses terakhirnya itu admin dapat melihat hasil perubahan pengelolaan data yayasan. Oke, lanjut kita ke mengelola data pengguna. Proses dimulai dari admin membuka menu data pengguna, kemudian sistem menampilkan data pengguna. Selanjutnya, admin bisa memilih aksi seperti tambah, edit, dan hapus, lalu sistem dapat memproses data tersebut, dan database dapat menyimpan perubahan. Terakhir, sistem bakal menampilkan hasil perubahan data pengguna, dan prosesnya berakhir ketika admin dapat melihat hasil perubahan data pengguna. Oke, kita lanjut ke mengelola data donasi buku. Sistem menampilkan data dan detail donasi buku. Proses dimulai
dimulai dari admin membuka menu donasi buku, kemudian admin memilih data donasi buku. Selanjutnya, sistem bakal menampilkan data dan detail donasi buku. Setelah itu, admin bakal memproses data donasi bukunya. Pada bagian decision ini, sistem dapat mengecek apakah data sesuai. Nah, jika sesuai, maka sistem bakal memperbaharui status donasi buku dan database bakal menyimpan perubahan. Jika tidak sesuai, maka admin diminta memperbaiki data. Dan terakhir, sistem menampilkan hasil pengelolaan data donasi buku, dan selanjutnya sistem menampilkan hasil pengelolaan data donasi buku, dan yang terakhir yaitu admin dapat melihat hasil pengelolaan data donasi buku dan selesai. Kita lanjut ke memverifikasi donasi buku. Proses dimulai dari admin memilih data donasi buku, kemudian sistem bakal menampilkan data dan bukti donasi buku, kemudian admin bakal melakukan verifikasi donasi. Pada bagian decision ini, sistem mengecek apakah donasinya valid ataupun tidak. Jika valid, donasi bakal disetujui, sistem bakal menghitung reward, database bakal menyimpan poin serta statusnya. Nah, apabila tidak, donasinya ditolak. Akhirnya sistem bakal nampilin hasil verifikasi dan prosesnya selesai ketika admin bisa melihat hasil verifikasi. Oke, lanjut ke mengatur penjadwalan penjemputan. Proses dimulai dari admin memilih data donasi, kemudian memilih metode penyerahan donasi. Nah, ada bagian decision ini, jika metodenya diantar, maka proses langsung menuju hasil. Nah, jika dijemput, maka sistem mengatur jadwal penjemputan. Nah, di sini dilakukan pengecekan terkait jadwal tersedia. Apabila tersedia, database bakal menyimpan jadwal penjemputan dan menampilkan hasil penjadwalan, sehingga admin bisa melihat hasil penjadwalan. Nah, apabila tidak tersedia, sistem bakal mengubah jadwal penjemputan dan melihat apakah jadwalnya tersedia. Dia muter ke sini, gitu. Lanjut lagi kita ke mengelola laporan donasi. Proses dimulai dari admin membuka menu laporan donasi dan distribusi, kemudian admin memilih data laporan dan sistem menampilkan laporan tersebut. Selanjutnya, admin bisa memilih aksi. Nah, pada bagian decision ini, jika admin memilih detail, maka sistem bakal menampilkan terkait dari detail laporan dan menampilkan hasil laporan. Jika admin memilih mengirim notifikasi, sistem bakal memproses dan database bakal menyimpan nih riwayat dari notifikasi. Terakhir sistem bakal menampilkan status pengiriman notifikasi, dan yang terakhir admin dapat melihat hasil laporan dan selesai. Lanjut ke memantau proses penyaluran. Proses dimulai dari admin membuka menu monitoring penyaluran, kemudian admin memilih data penyaluran. Selanjutnya, sistem dapat mengambil data dari database, kemudian menampilkan data serta detail penyalurannya. Pada bagian decision ini, sistem mengecek apakah penyaluran sudah selesai atau belum. Nah, apabila memilih selesai, sistem bakal menampilkan laporan akhir penyaluran. Apabila belum, sistem bakal menampilkan progres penyaluran, dan sistem bakal menampilkan hasil monitoring penyaluran. Admin bisa melihat hasil monitoring dan selesai. Lanjut lagi ke mengirim notifikasi. Pada tahap pertama, admin dapat menentukan dan mengirim notifikasi, lalu sistem memproses dan menentukan penerimanya. Nah, database ini menyimpan nih riwayat dari notifikasi. Kemudian, sistem menampilkan status pengiriman dan prosesnya. Terakhir, admin bisa melihat hasil notifikasinya selesai. Activity diagram yang terakhir itu mengelola profil admin. Proses dimulai dari admin membuka menu profil, kemudian sistem menampilkan data profil. Selanjutnya admin dapat mengubah data profil. Nah, lanjut sistem memvalidasi data profil. Apabila datanya valid, bakal database ini nyimpan data profil dan menampilkan hasil perubahan profil. Kemudian admin bisa melihat hasil perubahan profilnya. Apabila tidak valid, maka sistem bakal menampilkan pesan error dan menyuruh admin untuk memperbaiki data profil. Nanti divalidasi lagi. Oke, saya rasa cukup penjelasan dari activity diagram kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.